Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam. Kali ini kita dapat berkumpul dalam keadaan Google Meet untuk mempresentasikan hasil proyek yang telah kami buat. Sebelum kita melanjutkan presentasi, di sini kami akan memperkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Daud Ramdhani dan ada rekan saya. Nama saya Tito Purwana Sasmita. Nama saya Lutfi Firmansyah. Dan saya anggota yang keempat, ada Reki Ramatullah. Nah, di sini mungkin kami mengenai proyek yang sebelumnya sudah dipresentasikan, yaitu ada detail IO. Nah, detail itu udah diambil dari kata depan kami. Yang pertama itu ada saya sendiri, Daud Ramdhani, dan Rifki Rahmatullah, Tito, dan Lutfi Firmansyah. Nah, mungkin kali ini kita langsung mempresentasikan kerangka acuan kerja. Yang pertama ada latar belakang. Nah, di latar belakang detail IO ini kami mengambil event organizer atau yang disebut dengan IO dan wedding organizer memainkan peran penting dalam membantu masyarakat menyelenggarakan acara dengan mudah dan efisien. Namun proses pencarian IO atau WO yang tepat seringkali memakan waktu karena minimnya platform khusus yang mengintegrasikan informasi dan layanan IO atau WO. Oleh karena itu, diperlukan sebuah website dan aplikasi yang mempermudah pengguna dalam mencari dan memilih IO atau WO berdasarkan kebutuhan mereka. Nah, untuk tujuan dari detail IO itu sendiri yaitu ada untuk mengembangkan platform digital berupa website dan aplikasi untuk mempertemukan pengguna dengan IO atau WO terpercaya, meningkatkan efisiensi pencarian dan pemesanan jasa IO dan WO, memberikan fitur konversi harga, ulasan pelanggan, dan kategori layanan untuk membantu pengguna membuat keputusan yang tepat. Nah, mendukung pemasaran digital bagi IO dan WO agar dapat menjangkau lebih banyak pelanggan. Nah, untuk sasarannya yaitu ada sasaran dari detail awal tersendiri, yaitu ada yang pertama mewadahi IO ataupun WO yang ada di Sumedang. Nah, dan yang kedua mempermudah akses penggunaan jasa IO atau WO yang ada di Sumedang. Kemudian yang ketiga mempermudah klien yang ingin menggunakan jasa IO atau WO yang sesuai dengan budget klien. Nah, untuk lingkup kegiatannya itu ada Lingkup kegiatan Detail.io ini mencakup beberapa aspek penting yang dirancang untuk membuat website Detail.io. Kegiatan utamanya yaitu dalam pembuatan website ini meliputi yang pertama perencanaan atau plan, membentuk tim proyek product owner atau scrum master, kemudian tim pengembang atau developer, tester, dan desainer. Kemudian menentukan kebutuhan awal dari pihak stakeholder, IO, WO, dan calon pengguna. Membuat backlog awal berupa daftar fitur utama seperti registrasi pengguna dan penyedia jasa. Pencarian dan pemesanan layanan, sistem pembayaran terintegrasi, fitur ulasan, dan rating. Menyusun roadmap proyek dan sprint planning. Setiap sprint berdurasi 2 minggu. Menyiapkan tools kerja seperti untuk manajemen backlog, Figma, desain, kemudian GitHub untuk kode. Kemudian yaitu yang kedua yaitu analisis kebutuhan dan desain awal, membuat user stories, mendesain mockup antar muka, kemudian
membuat wireframe untuk alur pendaftaran pengguna dan penyedia jasa. Kemudian yang ketiga yaitu pengembangan atau development, membuat sistem registrasi dan login untuk pengguna dan penyedia jasa, membuat dashboard sederhana untuk penyedia jasa, menambahkan layanan deskripsi dan harga, mengembangkan backend API dan untuk autentikasi dan pengolahan data pengguna, mengembangkan front end untuk registrasi dan dashboard awal, pengujian awal fitur registrasi, kemudian setelah itu membuat sistem pencarian berbasis kategori seperti event organizer, wedding organizer, dan lokasi, membuat tampilan daftar jasa dengan filter harga, ulasan, ketersediaan, membuat fitur pemesanan jasa dan kalender untuk melihat ketersediaan dari pihak IO maupun WO-nya. Kemudian mengintegrasikan front-end dan back-end untuk fitur pencarian dan pemesanan, melakukan pengujian integrasi pada fitur pencarian dan pemesanan, mengintegrasikan payment gateway untuk transaksi online, membuat sistem notifikasi melalui email atau WhatsApp untuk konfirmasi pemesanan, menyusun alur transaksi yang aman, termasuk status pembayaran, pending, ataupun sukses, ataupun gagal. Kemudian melakukan pengujian, fitur pembayaran, penggunaan skenario realistis, kemudian membuat sistem ulasan dan rating untuk penyedia jasa, membuat tampilan profil produk, membuat tampilan profil publik penyedia jasa dengan detail layanan portofolio dan ulasan pelanggan, mengembangkan. Kemudian yang terakhir, mengembangkan back-end untuk menyimpan dan menampilkan ulasan. Yang keempat ada testing, melakukan pengujian performa untuk memastikan aplikasi berjalan dengan lancar oleh banyak pengguna, kemudian memperbaiki bug yang ditemukan selama pengujian sebelumnya. Kemudian optimasi UI UX untuk kemudahan pengguna. Yang kelima, peluncuran dan evaluasi, meluncurkan aplikasi versi beta ke publik untuk pengujian langsung, mengumpulkan feedback dari pengguna dan penyedia jasa, menyusun backlog baru berdasarkan masukan untuk pembaruan berikutnya. Kemudian kita masuk ke deliverables. Yang pertama di sini ada dokumentasi. Dokumen kebutuhan sistem berisi daftar kebutuhan fungsional dan non-fungsional. Pada aplikasi, contohnya seperti fitur pencarian jasa, sistem pembayaran, ulasan pengguna. Kemudian dokumentasi sistem berisi diagram arsitektur sistem front-end, back-end, database. Kemudian untuk mock-up dan prototype UX untuk semua halaman aplikasi. Dokumen perencanaan proyek yang berisi rencana kerja berbasis sprint, peta jalan proyek, atau disebut dengan roadmap. Kemudian dokumen pengujian, hasil pengujian fungsionalitas, unit testing, integrasi, testing, laporan pengujian keamanan atau security testing, hasil pengujian performa atau load testing. Kemudian yang terakhir, dokumen panduan pengguna. Panduan bagi pengguna dan penyedia jasa untuk mendaftar, mencari layanan, memesan, dan menggunakan fitur lainnya. Yang kemudian ada produk aplikasi. Website aplikasi, ya teman-teman yang memegang ini adalah divisi front-end. Halaman dashboard yang menarik dan informatif, fitur pendaftaran dan login untuk pengguna dan penyedia jasa, dashboard pengguna untuk melihat dan mengelola pemesanan, menyimpan daftar favorit atau wishlist, dashboard penyedia jasa untuk menambahkan dan mengelola layanan portofolio serta kalender ketersediaan, sistem pencarian jasa berbasis kategori, lokasi, dan filter harga rating, fitur ulasan dan rating pada profil penyedia jasa. Kemudian untuk back-end-nya yaitu API untuk mengelola data pengguna, penyedia jasa, layanan, dan transaksi, sistem pembayaran terintegrasi dengan payment gateway, sistem notifikasi untuk email, WhatsApp, kemudian untuk konfirmasi pemesanan dan pembayaran. Dan untuk database-nya yaitu struktur database yang menyimpan data pengguna dan penyedia jasa, data layanan seperti deskripsi harga dan ketersediaan pengguna jasa, kemudian data transaksi dan ulasan pengguna. Laporan proyeknya, laporan pelaksanaan proyek yaitu rangkuman dari setiap sprint, apa yang telah diselesaikan dan tantangan apa yang telah dihadapi, gitu. Rekapitulasi feedback dari pengguna beta. Kemudian laporan evaluasi dan rekomendasi. Evaluasi terhadap performa aplikasi berdasarkan hasil uji coba, rekomendasi untuk pembaruan dan pengembangan yang lebih lanjut. Kemudian untuk yang keempat yaitu ada training dan pelatihan. Workshop untuk penyedia jasa, pelatihan bagi IO atau WO tentang cara membuat profil, menambahkan layanan, dan penggunaan dashboard.
training tim pendukung, pelatihan untuk tim customer support agar dapat membantu pengguna jika terjadi masalah. Kemudian masuk untuk sumber daya. Yang pertama di sini ada tim kerja, yaitu yang pertama product owner, bertugas untuk memahami kebutuhan stakeholder dan mengolah backlog. Kemudian Scrum Master bertugas untuk memimpin tim dalam metode Agile dan mengatasi hambatan dalam sprint. Kemudian developer di sini terdiri dari front end dan back end. Yang pertama front end membuat tampilan antarmuka pengguna dan pengalaman pengguna dengan menggunakan teknologi yang yaitu HTML, CSS, dan JavaScript. Kemudian untuk backend, membangun API, sistem autentikasi, dan pengolahan data teknologi yang digunakan Node.js ataupun Laravel. Kemudian untuk UI UX designer, mendesain mockup, prototype, dan wireframe untuk tampilan aplikasi. Teknologi yang digunakan yaitu Figma dan Adobe XD ataupun Sketch. Kemudian QA atau Quality Assurance Engineer bertugas untuk menguji fitur aplikasi untuk memastikan unit testing terintegrasi. Kemudian user acceptance testing atau UAT. Kemudian untuk sistem administrator atau sysad bertugas untuk mengelola infrastruktur server, deployment aplikasi, dan common system teknologi yang digunakan yaitu AWS, Google Cloud, atau platform hosting lainnya. Kemudian yang terakhir ada digital marketer bertugas untuk mengelola promosi platform ke publik. Peralatan yang dibutuhkan untuk pembangunan aplikasi ini, yang pertama yaitu ada hardware, komputer, laptop untuk setiap anggota tim, kemudian server, cloud hosting untuk menjalankan aplikasi, kemudian ada akses internet, perangkat uji atau testing device seperti laptop isi dengan berbagai browser seperti Chrome, Firefox, Safari, dan lain-lain untuk pengujian kompatibilitas. Kemudian ada smartphone yaitu antara iOS dan Android untuk menguji aksesibilitas melalui browser. Kemudian ada infrastruktur yang kami gunakan yaitu ada domain dan hosting, memberi nama domain yang relevan, hosting atau cloud server untuk menyimpan aplikasi. Kemudian yang kedua ada SSL certificate untuk mengamankan koneksi pengguna atau HTTPS. Kemudian anggaran yang rencana anggaran yang kami akan buat yaitu seperti berikut. Di sini kami ini untuk product owner yaitu jumlahnya 1 orang sekitar 15 juta untuk per bulannya. Durasi ini pembuatan sekitar 6 bulan. Kemudian untuk Scrum Master orang di sini gaji per bulannya sebesar 12 juta. Durasi per bulannya 6 bulan. Kemudian ada front end developer 2 orang. 1 orangnya sekitar 10 juta, total 120. Kemudian back end 2 orang, 1 orangnya 12 juta. Dalam 6 bulan 144 juta. Kemudian ada UI UX designer 1 orang yang gaji per bulannya 10 juta. Nah, di sini UI UX designer cuman hanya 4 bulan saja. Sekitar 40 juta. Kemudian ada QA engineer 1 bulan 10 juta dan sistem admin yaitu 1 orangnya 12 juta. Untuk total anggaran tim kerja sekitar 598 juta. Kemudian untuk anggaran teknologi kita di sini domain name ya untuk membeli atau menyewa gitu ya. Kemudian selama 1 tahun sebesar 500.000. Kemudian hosting cloud di AWS atau Google Cloud sekitar 3 juta untuk durasi yaitu 6 bulan. Yaitu payment gateway di sini kami memakai Midrange yaitu ada tarif admin sekitar 5% ya. Untuk biayanya sekitar 5 juta yaitu estimasi awal. Kemudian ada design tools kayak seperti Figma Pro atau Adobe XD sekitar 300.000, durasinya sekitar 6 bulan. Kemudian ada version control seperti GitHub Pro atau GitLab. Biayanya yaitu 500.000 untuk 6 bulan. Kemudian testing tool seperti Browser Stack, biayanya 2 juta, durasi 6 bulan. Dan terakhir yaitu ada SSL Certificate untuk keamanan, sekitar 1.200.000.
Untuk ini yaitu 1 tahun. Untuk total anggaran teknologi dan perangkat lunak sekitar 41.500.000. Kemudian untuk anggaran peralatan dan infrastruktur itu ada laptop atau PC tim. Untuk tim minimal spesifik mid-tier berjumlah 5 unit. Biaya per unitnya sekitar 15 juta. Untuk totalnya berarti 75 juta. Kemudian akses internet, paket bulanan untuk kantor ataupun tim, jumlahnya 1 sekitar 1.500.000. Kemudian smartphone untuk testing di sini ada 2 ya, yaitu iOS dan Android dengan kelas mid-tier sekitar 5 juta per smartphone. Untuk totalnya yaitu sekitar 10 juta. Untuk subtotal peralatan dan infrastruktur sekitar 94 juta. Kemudian untuk anggaran operasional seperti ruang kerja, co-working space, kita menyewa yaitu sekitar 5 juta per bulannya untuk 6 bulan. Kemudian alat tulis kantor untuk kebutuhan administrasi seperti 300.000. Kemudian biaya komunikasi seperti paket atau paket data atau telepon sekitar 500.000. Kemudian marketing awal seperti di Google Ads, Instagram dan lain-lain sekitar 10 juta per bulan. Dan untuk subtotal anggaran operasional sekitar 44.800.000. Nah, total dari anggaran yang telah dipakai untuk tim kerja 598 juta, kemudian teknologi dan perangkat lunak sekitar 1.500.000, peralatan dan infrastruktur sekitar 94 juta, operasional sekitar 44.800.000, total keseluruhan yaitu 778.300.000. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk selanjutnya di poin G itu ada waktu pelaksanaan, yang dimana di sini ada 4 fase. Yang pertama itu ada perencanaan dan analisis desain, yang dimana durasinya itu 1 bulan. Kegiatan utamanya untuk analisis kebutuhan, desain UI UX, setup teknis. Terus yang kedua itu ada fase untuk pengembangan, yang dimana waktu yang dibutuhkan itu durasinya 3 bulan. Kegiatan utamanya itu pengembangan front end, back end, dan integrasi API. Terus yang ketiga ada testing dan peluncuran aplikasi, yang dimana durasinya 1 bulan. Kegiatannya adalah uji coba beta, revisi, dan peluncuran aplikasi. Terus yang terakhir, yang keempat itu ada maintenance dan evaluasi. Durasinya 1 bulan. Kegiatan utamanya untuk pemantauan, perbaikan aplikasi, dan evaluasi akhir. Poin terakhir ada penjelasan lainnya. Yang pertama, metodologi. Proyek ini menggunakan metode agile dengan pendekatan Scrum framework Scrum untuk memastikan pengembangan dilakukan secara iteratif dan adaptif. Baik sprint, setiap iterasi atau sprint berlangsung selama 2 minggu. Backlog disusun berdasarkan prioritas fitur dari stakeholder. Fitur yang belum selesai dalam satu sprint akan masuk ke backlog berikutnya. Daily stand up, tim akan mengadakan pertemuan harian selama 15 menit untuk melaporkan progres, membahas hambatan yang dihadapi, merencanakan aktivitas harian. Yang terakhir, review dan retrospektif sprint dilakukan di akhir setiap sprint untuk mengevaluasi hasil dan proses. Feedback dari stakeholder akan dimasukkan untuk sprint berikutnya. Yang kedua, organisasi pelaksanaan. Yang pertama, dari struktur tim ada product owner, Scrum Master, tim pengembang atau front end developer, back end developer, UI UX design, QA engineer, sistem administrator. Yang terakhir, stakeholder. Yang kedua, tanggung jawab organisasi. Manajemen proyek dikelola oleh product owner dengan Scrum Master untuk memastikan kelancaran proyek. Yang kedua, komunikasi dilakukan melalui platform seperti Slack atau Microsoft Teams. Yang terakhir, pengambilan keputusan diputuskan secara kolaboratif oleh product owner berdasarkan masukan tim dan stakeholder. Kemudian di sini ada beberapa referensi yang dari pengambilan data-data materi kami, terutama untuk
biaya anggaran, kami di sini ada beberapa website ya. Dan kemudian untuk metode Agile kami di sini ada dari decoding dan dari binar. Kemudian untuk IO ataupun WO-nya ada Bahman Wedding. Kemudian untuk IO-nya ada Noyu. Kemudian untuk rincian biaya pembuatan aplikasinya ada di sini ya teman-teman, di Rizpan Mau, di www.rizpanmau.com untuk contoh biaya pembuatan aplikasinya seperti itu. Oke. Oke, mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, dan mungkin ada beberapa perubahan yang awalnya kita akan membentuk sebuah IO, tapi kita jadinya membentuk sebuah mewadahi untuk para IO dan juga WO yang ada di Kabupaten Sumedang. Karena ada beberapa perhitungan yang mungkin kita rundingkan sebelumnya, lalu kita memutuskan untuk menjadikan wadah untuk para IO dan WO. Nah, mungkin itu hasil presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sampai berjumpa lagi di lain waktu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.